Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Cek satu. Ada. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali salam jumpa, selamat berakhir pekan. Hari ini Sabtu 29 November 2025. Di kesempatan akhir pekan kita berjumpa lagi untuk dialog akhir pekan ya. Dan kali ini bersama saya Joyce Wantania siap temani Anda untuk dialog kali ini sampai nanti di jelang jam 10, menemani akhir pekan Anda dimanapun Anda berada. Anda yang mendengarkan siaran kami melalui programa 4, programa 1, programa 2, atau yang mendengarkan kami dari RRI Digital ataupun www.rri.co.id ataupun lewat kanal YouTube RRI Manado. Sekali lagi selamat berakhir pekan untuk Anda. Kita akan membahas topik kali ini tentang potensi UMKM tingkatkan perekonomian. Dan untuk itu saat ini saya sudah didampingi dua narasumber yang pastinya siap untuk bincang-bincang tentang hal ini ya. Iya. Oke, baik. Saya sapa dulu. Yang pertama Irfan Hanif, beliau adalah owner Time Coffee. Selamat pagi. Pagi ya. Saya menyebutnya seperti apa nih? Biasanya enaknya seperti apa ini? yang biasanya kalau yang lebih familiar disapa begitu, baik di kantor, di apa nih, kafe apa? Iya. Seperti apa? Iya, enaknya panggil Kak aja ya. Kak Irfan begitu? Enggak, maksudnya kita ya. Saya Iya. manggilnya Kak Irfan begitu? Boleh. Oke, siap, baik. Kemudian yang kedua, ini bukan yang kedua, maksudnya bukan pertama dan kedua, tapi bukan prioritas dan kedua prioritas begitu ya. Sama-sama penting narasumber di saat ini. Ada Kak Dewi Ngurawan. Iya, betul. Sama-sama owner Time Coffee ya. Ini satu kafe begitu atau Kebetulan masing-masing? kami satu kartu keluarga. Satu kartu keluarga dalam artian Suami istri. Oh begitu. Saya baru tahu. Iya. Oke, baik. Ini kalau misalkan hari sehari-hari beraktivitas seperti ini di akhir pekan kan, kalau di Senin sampai Jumat lah di kantor begitu. Iya, betul. Nah, pendengar Kak. pemirsa, beliau berdua ini selain sebagai owner Time Coffee, Iya. harus jujur nih ya, biar lebih fleksibel nanti kita bincang-bincang. Betul. Adalah bekerja di bank begitu. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang hubungannya usaha dengan perekonomian, kemudian dengan pemberi modal mungkin bisa ya. Boleh. Nanti sama-sama Anda bisa bergabung bersama kami lewat line interaktif yang kami sediakan, atau bisa langsung mulai berkomentar saat ini juga di akun YouTube kami RRI Manado. Baik, mulai dari siapa dulu nih? Saya mau bertanya tentang kalau akhir pekan kali ini sepertinya seperti biasa, aktivitas apa yang biasanya dilakukan? Kalau kami sendiri sih kebetulan bekerja di salah satu bank di Manado. Swasta apa pemerintah? Di bawah BUMN. Oh baiklah, sama plat merah berarti kita. Nah itu kita biasanya kadang-kadang juga ada aktivitas di kantor yang harus dikerjakan, tapi tetap tidak meninggalkan usaha yang kita jalani ini, gitu. Seperti mempersiapkan kebutuhan untuk jualan, terus mempersiapkan, pokoknya untuk kebetulan kita kan di bidang kopi keliling ya.
Jadi tiap sebelum ke kantor itu kita harus mempersiapkan untuk usaha juga. Setiap Gitu. pagi. Setiap pagi. Oke. Apakah itu tidak sangat merepotkan? Maksudnya begini, biar lebih spesifik menjawabnya, kan yang sebagaimana yang kita tahu namanya seorang pegawai itu ya, apalagi kerja di bank, Ya. disiplin itu nomor satu. Nah, mengatur diri sendiri saja tanpa usaha lain itu sudah sangat merepotkan. Kemudian harus menyiapkan apa tadi? Persiapan untuk persiapan Bahan penjual. bakunya. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa effortnya begitu? Boleh saya? Boleh silakan. Iya, jadi kalau untuk lebih memanage waktu itu memang kami selain bekerja itu kan ada untuk jualan jualan kopi juga. Jadi bagaimana kita mengatur waktu, manage waktu di saat kita waktu kerja itu benar-benar untuk dimaksimalkan untuk bekerja, dan ketika pulang kerja itu kita mempersiapkan bahan bakunya, kemudian mempersiapkan kebutuhan untuk penjualan besok. Dan tidak bisa juga dipungkiri selain kami berdua juga ada bantuan juga dari orang tua di rumah yang bantu mempersiapkan terkait dengan kebutuhan penjualan keesokan harinya. Tapi kalau terkait dengan bahan baku dan marketingnya itu tetap masih kita berdua yang jalani gitu. Handle langsung Iya, Iya, dia betul. langsung. Oke, baik. Sebelum kita berbincang-bincang tentang apa saja produknya, kemudian bahan-bahan seperti apa yang dipersiapkan, ini saya lihat ada beberapa macam Iya. cup di sini 2, 4, 6, 8, 9. Dari 9 cup ini apakah sama semua atau Ada yang sama. Kebetulan produk kita ada 8 cup. 8 varian. 8 varian? Apakah di 8 sini varian. terwakili semua? Terwakili semua. Oh, jadi yang double ini yang kayaknya yang Ya. ungu ini ya. Yang lebih. Oke, baik. Mungkin tanpa menyebutkan produknya, lebih ke bahannya. Ini apa saja ini? Ini mungkin variannya ada kopi susu, ada butterscotch, kopi, ada kopi aren. Bisa sambil ditunjuk mungkin? Boleh. Jadi kalau di kita itu yang kopi itu ada 5 macam. Yaitu yang pertama ada kopi susu, kemudian brown coffee atau aren coffee, ini butterscotch coffee, baru hazelnut coffee, ini peanut coffee. Nah, itu yang varian coffee ya. Iya. Kemudian yang non coffee itu ada 3, ada taro, matcha sama coklat. Coklat. Oh, Iya. begitu. Ini sehari-harinya buka usahanya di bilangan daerah mana ini kalau di Manado? Kebetulan kita kan 2 kopi keliling sama 1 outlet. Nah, untuk kopi keliling sendiri kita punya 2 tempat jualan. Yang pertama itu paginya untuk sepeda yang pertama ya, itu di Tikala, sekitaran lapangan Tikala. Untuk siangnya itu di Koni sampai di depan Hotel Ibis. Untuk yang sepeda kedua itu pertama di sekitaran Pasar 45, terus lanjut ke Sindulang, daerah Sindulang sampai ke daerah depan Mega Mall. Gitu. Kemudian untuk Outletnya kita punya outlet di samping Masjid Raya. Kawasan Islamic Center. yang di Ahmad Yani, Ahmad Betul. Yani, betul. Komok Dalam. Betul. Oke, baik. Pangsa pasarnya ini tujuannya apakah spesifik ke umur berapa begitu, ke generasi seperti apa begitu, atau semua umur? Sebenarnya untuk segmentasi pasar kita itu bukan berdasarkan umur, jadi berdasarkan selera dan harga juga mempengaruhi. Itu kita nggak bisa yang tinggi-tinggi. Jadi segmennya mungkin kalau untuk umur ya, kebetulan pelanggan kita tuh banyak dari Gen Z. Iya. Tapi banyak juga yang dari milenial ke atas. Iya. Kayak kopi susu itu penggemarnya umurnya tergantung varian. Iya, Iya, varian. betul. Bahkan ada juga yang anak-anak
doyannya itu yang matcha, taro, gitu. coklat, yang non kopi. Kemudian ini sajiannya dalam bentuk dingin, panas, apa? Kebetulan untuk sekarang kita hanya pakai yang dingin aja. Oh. Ya. Nah, sambil kami mengundang Anda pendengar pemirsa yang mendengarkan kami melalui program 1, program 2 maupun program 4 ataupun lewat RRI Digital ataupun yang menyaksikan kami langsung dari kanal YouTube RRI Manado. Anda bisa bergabung. Oh iya, kami menyediakan line interaktif, line telepon, WhatsApp juga dengan nomor yang sama 0853 42 400 928 atau meninggalkan komentar Anda di YouTube RRI Manado. Nanti kami akan bacakan dan akan dijawab oleh dua narasumber ya untuk pertanyaan Anda di kesempatan akhir pekan kali ini. Sambil kita menunggu yang ingin bergabung di pagi jelang siang hari ini, awalnya nih siapa yang punya ide untuk berjualan seperti ini? Apakah kemudian pertanyaan pertama, kedua, apakah ide ini muncul masih masing-masing begitu atau setelah tergabung dalam satu kartu keluarga? Sebenarnya untuk ide pertama kita itu dari pertama kita memang sudah mau coba untuk bikin usaha. Pertama itu sering lihat di sosial media itu banyak iklan-iklan mengenai usaha-usaha kecil. Nah, pada saat di sosial media itu kita lihat ada usaha kopi keliling nih, kayaknya prospekannya bagus, tapi belum ada di Manado. Waktu kita cari-cari itu belum ada di Manado. Ini tahun berapa ini? Di awal tahun. Tahun ini? Iya, di awal tahun. Iya, sebenarnya dari tahun lalu. Tapi kita cari-cari kan. Nah, kebetulan ada teman yang di Gorontalo, dia sudah mulai usaha untuk kopi keliling. Nah, akhirnya dia tawarkan, mau ndak coba untuk kopi keliling. Nah, waktu itu saya tertarik memang, wah cari-cari di Manado belum ada nih gitu. Akhirnya kita berdua ke Gorontalo untuk lihat gimana sih untuk kopi mekanismenya. Iya, caranya bagaimana, jualannya bagaimana. Nah, itu kita belajar di situ sama teman untuk mengolahnya juga bagaimana. Akhirnya kita memberanikan diri untuk buka di Manado. Nah, waktu itu masih satu sepeda ya. Iya. Ini sepeda yang ada gerobaknya Iya, kan ya? betul. Saya pernah lihat tapi kalau membeli secara langsung belum Iya, sih. mungkin Nanti bisa dicoba. coba. Oh iya, siap. Oke, kemudian itu kan awal ide. Apakah ini sudah? Oh, berarti awal tahun 2025 ini ya? Yang memang terjun lah. Yang terjun langsung, memang ya. Sudah mulai running. Running. iya, runningnya itu memang jadi jalan setahun lah ya. Iya, iya. Oke, baik. Jadi idenya itu sebetulnya dari teman begitu dan sambil cari browsing-browsing. Ya. Browsing-browsing jadi. Bukan kebetulan sebetulnya Anda berdua kerja di perbankan jadi tidak bisa melihat peluang ya. Begitu melihat peluang langsung Iya. dikejar Bisa begitu. saja, Bu. Oke, dan sejauh ini barangkali untuk bisa menginspirasi ya pendengar pemirsa, apakah bisa diceritakan tentang prospeknya begitu? Apakah menguntungkan? Apakah sudah balik modal? Iya, iya. Atau mungkin seperti apa agar bisa menginspirasi mereka juga? Dari siapa dulu nih? Soalnya Gantian dulu. dua-duanya owner, dua-duanya sama kedudukannya. Jadi siapa saja yang bisa menjawab? Untuk perspektifnya ya Kak. Jadi kalau untuk perspektifnya itu di Manado saat ini kami sangat bisa dikatakan sangat diuntungkan. Karena kenapa? Karena banyaknya peminat yang ada di Manado. Kemudian untuk usaha kopi keliling ini juga yang lagi hype-nya ya Kak. Untuk saat ini alhamdulillah sangat membantu untuk peningkatan penjualan, di mana peningkatan penjualan ini juga dibantu dan disupport oleh pemerintah juga. Nah, artiannya untuk pemerintah Kota Manado juga
sangat mensupport khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM seperti kita, kayak untuk tempatnya yang disediakan di titik-titik pusat kota. Artinya tidak dipersulit begitu. Jadi, nah kalau untuk dari segi perspektif yang lain, karena ini bersifat kopi keliling, jadi untuk kami yang mengawali dengan modal yang bisa dikatakan masih kecil, itu bisa mengurangi biaya sewa tempat. Dan biaya sewa tempatnya itu tidak ada, tapi untuk perspektif jualan itu bisa tinggi begitu. Ya, intinya untuk kalau dari segi kopi keliling itu prospekannya sangat bagus ya. Dibuktikan dengan sudah semakin banyaknya armada kopi keliling yang ada di Manado sekarang. Dulu masih terbatas, mungkin masih bisa dihitung dengan jari, sekarang udah banyak sekali kan. Banyak saingan begitu, banyak. Kita sih nggak sering katakan saingan ya, tapi mungkin kita melihat ternyata kopi keliling di Manado itu memang bisa besar Kak. Dibuktikan udah banyak yang jualan kopi keliling pakai brand masing-masing gitu. Karena memang mereka mungkin lebih ke saat ini kan menjemput bola ya, langsung ke pelanggan begitu. Jadi pelanggannya tidak perlu mencari kemana. Iya, betul. Kita pakai sistem jemput bola sekarang untuk bisnis. Baik. Dari 2 gerobak sama 1 outlet ini, apakah sudah bisa tercover area Manado pada umumnya? Sebenarnya untuk daerah Manado pada umumnya itu belum semua kita masuki kayak. Cuman udah di titik-titik di Manado itu sebenarnya selain kita itu udah banyak yang kadang-kadang di jalan, ternyata di sini sudah ada kopi keliling yang lain. Jadi bukan titik-titik seluruh Manado juga yang kita kejar sebenarnya. Oh, tapi lebih ke mana kira-kira yang lebih prospek ya. Yang lebih prospek. Baik. Ini saya dapat japri ini ya, katanya ingin melihat kopinya tapi tidak kelihatan di layar. Oh. Seperti apa ini teman-teman? Apakah mungkin Kak Irfan itu ada. bisa sambil sudah. Nah, kan tadi waktu dijelaskan tidak sempat terlihat oleh penonton. Iya. Mungkin bisa sekali lagi. Jadi dari berapa cup ini? Dari 9. 9. Ada berapa varian? Ada 8 varian. 8 varian. Semuanya itu disediakan di outlet. Bolehlah disebutkan outlet apa tadi? Time Kopi. Time Kopi. Yang outletnya itu ada di Komok Dalam, sekitaran kawasan Islamic Center, Masjid Ahmad Yani. Kemudian ada juga gerobak yang keliling-keliling. Ya, betul. Tapi ada titik poinnya itu di Lapangan Tigala, Lapangan Koni, Pasar 45 dan daerah Sindulang. Di depan kawasan Megamas juga. Iya, memilih daerah-daerah tersebut apakah karena memang ternyata di situ banyak pelanggan? Betul. Jadi mengawal di usaha kita itu kita harus cari dulu titik-titik yang memang rame, memang orang gampang untuk temui juga. Gitu. Nah, kita pilih titik-titik itu aja. Baik. Sekali lagi bisa dijelaskan kembali karena tadi kan tidak sempat dilihat oleh penonton. Katanya tadi kopinya tidak terlihat. Oh iya. Bisa dijelaskan sekali lagi? Boleh. Jadi untuk di Time Kopi kami itu ada varian kopi. Ini ada kopi susu. Kopi susunya, kemudian ada brown sugar kopi atau aren kopi, kemudian butterscotch kopi, sama ini hazelnut coffee. Kemudian ini ada yang peanut kopi. Ini kopi kacang ada gitu. Kacang-kacang. Ya. Nah, itu yang kopi. Kalau yang non kopi itu ada taro, matcha sama coklat. Oke. Iya. Baik. Jadi yang bertanya tadi tidak kelihatan, semoga sudah bisa mulai melihat-lihat mana kira-kira yang sesuai dengan selera Anda. Bisa dicoba semuanya. Iya, bisa dicoba semuanya. Kalau saya setelah ini saya coba semuanya ya. Boleh. Kebetulan sudah di depan mata. Iya. Oke, kami masih menantikan Anda, pendengar pemirsa, dari
yang sudah bergabung di YouTube. Mau tanya dong, apakah ada rencana dari owner untuk buka franchise? Ya, iya. Ini sebenarnya sudah banyak yang tanya juga Kak di jalan-jalan. Waduh, itu sering masuk WA ke saya, ini buka franchise kapan? Nah, kebetulan kita rencananya memang membuka franchise di Manado. Tapi yang pertama kita harus pikirkan itu titik-titik yang yang prospektif juga Kak. Jadi sementara ini kita memang masih mau cari di mana yang prospekannya bagus untuk dibuka franchise, karena masalah franchise kan kita nggak mau merugikan orang lain juga. Memangnya kriterianya apa? Tempat yang rame Kak, tempat yang rame yang memang tidak dilarang untuk jualan di situ, gitu. Oke, baik. Kemudian, apakah buka tiap hari atau hanya di hari tertentu saja, Mbak? Dari Ilham Ibrahim. Oh iya, kalau untuk operational time kopi itu kami dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kan kalau untuk kopi kelilingnya itu Senin sampai Sabtu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Untuk outletnya juga itu sama, tapi outletnya itu waktu operasional hanya dari jam lebih pagi bukanya, dari setengah 8 sampai dengan jam setengah 4 sore. Nah, kalau hari Minggu kita memang masih buka, tapi itu hanya online saja dari tempat produksi, dari rumah. Kebetulan rumahnya itu hanya di pusat kota. Jadi kalau mau pesan online itu masih murah lah ongkirnya. Dan kita itu ada promo. Jadi baik itu mau order online dari gerobak atau dari outlet ataupun dari rumah produksi, itu setiap pembelian 5 cup kopi kalau mau dikirim itu free ongkir. Untuk wilayah Manado ya. Untuk wilayah Kota Manado. Oke, baik. Dan kalau ada yang bertanya, dalam artian kan kita bicara di sini untuk menginspirasi ya pelaku-pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM yang masih berpikir, waduh ini kan kalau buka usaha pasti membutuhkan modal yang besar. Tadi Kak Dewi sempat bilang kan, dengan usaha dengan modal yang masih kecil, tapi ternyata sejauh ini bisa berkembang dengan baik. Seperti apa bisa menginspirasi mereka bahwa modal itu ya memang hal yang utama, tapi tidak perlu berpikiran bahwa modal itu harus besar. Jadi memang kalau mau mulai usaha langsung aja gitu Kak. Jadi nggak perlu tunggu harus modal harus banyak. Jadi keberanian itu yang pertama, kemudian konsistensi, kemudian apapun yang ada di depan, rintangan apapun harus tetap maju gitu Kak. Dengan tetap harus mempertahankan konsistensi. Kalau misalnya kayak kita di kopi keliling, konsistensi rasa itu yang harus sangat dipertahankan, begitu. Jadi rasanya itu harus tetap kita jaga mulai dari kita awal jualan sampai dengan kedepannya itu harus tetap sama. Nah, mungkin ada tambahan lagi kalau untuk pelaku usaha yang masih baru untuk mau usaha, itu carilah usaha yang sesuai dengan passionnya. Nah, yang dimana tidak mengganggu. Kalau seandainya kita sebagai pekerja juga kan kita memilih usaha yang tidak mengganggu pekerjaan kita tiap hari juga bagaimana. Itu yang terutama sih, mau buka usaha itu harus sesuai passion juga. Kalau bicara harga, apakah ini masih ramah begitu di kantong anak-anak muda? Insya Allah masih ramah. Masih ramah. Under yang paling mahal ini hanya peanut kopi. Oh, beda-beda harganya? Iya, beda-beda. Jadi kalau yang kopi susu itu 10.000. Yang mana itu? Ini kopi susu 10.000. Kemudian yang aren kopi itu 13.000. Kemudian butterscotch kopi itu 15.000 sama hazelnut. Dan peanut kopi itu 18.000. Nah, kalau yang non kopi itu semua varian matcha, taro sama coklat itu di angka 13.000. Jadi memang kita nggak ada yang di bawah 10.000 sih, di atas 10.000. Jadi range-nya dari 10.000 sampai dengan 18.000. Yang menentukan harga itu maksudnya
berdasarkan apa? Sebenarnya ada hitung-hitungannya juga Kak. Jadi iya, kita pertama sudah dibantu teman juga untuk menentukan harga. Jadi HPP-nya berapa, itu keuntungan kita berapa di situ yang kita atur. Gitu. Oke, baik. Kami masih menunggu Anda, pendengar, pemirsa, dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami dalam dialog potensi UMKM tingkatkan perekonomian. Kak Irwan dan Kak Dewi, jadi selama ini kan murni, pure-nya sudah jalan 11 bulan begitu ya. Iya. Kira-kira sudah merekrut berapa tenaga kerja begitu? Kalau untuk tenaga kerja kita saat ini sudah ada 3 orang. Jadi yang satu di outlet, kemudian yang 2 yang Riders untuk sepeda. sepedanya. Rider. Jadi 3 Sebutannya rider. Bukan driver ya. Rider. rider. 2 rider, 1 yang di outlet. Jadi 3. Oke, nah kan Anda berdua kerja di perbankan begitu, jadi pasti sangat tahulah ya yang namanya apa istilahnya UMR begitu. Iya. Ya. Mohon maaf kalau saya bertanya, apakah Anda berdua menerapkannya ke karyawan-karyawan? Sebetulnya kalau untuk salary karyawan itu kita udah survei juga Kak. Jadi di Manado itu untuk rider itu berapa salary-nya. Jadi kita nggak lari dari situ. Kalau untuk UMR sih karena kita masih usaha kecil ya Kak ya. Jadi belum bisa kita terapkan untuk di pekerja kita. Tapi kita survei dulu untuk pekerjaan yang sama itu salary-nya berapa di situ. Tapi sejauh ini kalau mereka bertahan berarti mereka sejahtera dong. Iya. ya? Iya, karena kami ada sistem bonus. Bonus. Setiap Bonus harian juga ada. Iya. Target sistem Target target. Iya. ya, target harian juga ada. Oke, baik. Untuk promonya sendiri itu berbentuk apa? Kalau selama ini baru ongkir aja sih Kak. Jadi 5 cup Oh, beli 5 dipesan free itu ongkir. free ongkir untuk wilayah Manado. Oke, kalau kita berbicara tentang profit dan omset, seperti apa Anda berdua bisa menggambarkan? Profit yang Kalau untuk profit dan omset sih kalau kita hitungan per bulan itu Kak, itu ya lumayan sih Kak pendapatannya. Apanya yang lumayan? Oh, pendapatannya. Untuk, iya, profitnya. profit. Profitnya itu lumayan Kak. Jadi profitnya ini murni keuntungan ya? Iya, keuntungan. Jadi sudah modalnya sudah kembali, Iya. Untuk gajinya modal alhamdulillah sudah Kak. modalnya sudah kembali, gajinya sudah dibayarkan, dan tinggal profitnya yang Iya, ternyata begitu ya. Iya. Oke, jadi kalau Anda berdua ingin mengajak, oke, saya pending dulu pertanyaan saya. Dari Syarif Ahmad 7, apakah sudah tersedia di GoFood atau GrabFood? ya. Sempat bisa dipesan di waktu istirahat siang? Kalau untuk GoFood sama GrabFood kita belum tersedia Kak. Cuman kita biasanya dipesan lewat Instagram. Ada yang DM atau WA ke kita juga ada. Akunnya apa itu? Untuk apa? Oh Instagramnya? ya, akun Time Instagram. copy underscore MDC. Time copy. Underscore MDC. Search Time Copy juga sudah ketemu sih. Oh, baik. Terus kalau untuk siang itu bisa dipesan. Ini karena kita sistemnya mobile ya Kak. Jadi kita kalau seandainya yang pesan di daerah Manado Utara, kita langsung ke riders yang di arah sana gitu supaya dekat untuk diantar Kak. Yang mengarahkan siapa ini? Karena Anda berdua lagi sibuk ini ceritanya. Tetap kami berdua Kak. Iya, kan bisa Waduh, lewat luar biasa. WA. Lewat WA. Luar biasa. Baik. Oke, kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk lanjutan dialog di pagi jelang siang hari ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Kami kembali untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus setia menyatu bersama kami di dialog akhir pekan tentang potensi UMKM tingkatkan perekonomian. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih dengan dua narasumber kita, ada Kak Irfan sama Kak Dewi. Dua-duanya adalah owner Time Kopi yang sementara berbagi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, pendengar, pemirsa dimanapun berada, bahwa ternyata untuk menjadi pelaku UMKM itu tidak harus menunggu punya modal besar dulu. Terbukti mereka berdua dari modal yang katanya minim, tapi sudah bisa berjalan sejauh ini dan profitnya itu ternyata luar biasa. Walaupun kalau mungkin saya tanya mereka berdua pasti enggan untuk menjelaskan ya. Tapi yang pasti mereka bisa menggambarkan profitnya itu luar biasa ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ini kembali ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung lewat YouTube dan The Freeze Rondonuwu 2048. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Pertanyaannya, kopi ini sudah terjual di Manado? Izin tanya. Iya, betul. Saat ini kopinya sudah terjual di Manado, yang sudah disampaikan tadi ya,
Mungkin baru bergabung. Iya, di daerah Lapangan Tikala. Izin Pak, nanti bisa langsung ke Lapangan Tikala. Boleh juga kalau siang jalan-jalan, boleh di Lapangan Koni. Tapi kalau misalnya juga ada di jalan-jalan di daerah Manado Utara, kami ada juga ya. Di Pasar 45. Di Pasar 45, kemudian di daerah Sindulang, Singkil, iya, Sindulang, sama di depan kawasan Megamas juga kami Iya. ada di situ. Dan kalau misalnya mau yang tetap itu ada di outlet di kawasan Islamic Center. Tempatnya tidak mobile. Iya, ya. yang tempatnya Iya. tidak mobile itu ada di Iya. situ. Available-nya itu sekali lagi dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kalau mau malam juga sebenarnya masih bisa, nanti dikirim dari rumah produksi. Rumah produksinya hanya di pusat kota, yang di Kampung Kodo. Oke. Iya. Yang tidak ingin kemana-mana saja tapi ingin menikmati kopi ini, boleh juga DM ke Di IG Time Kopi _MDC. cari saja Time Kopi, Iya. nanti muncul sendiri dan bisa langsung pesan ya. Pesan. Bisa. Boleh WA juga ke kami juga bisa. Bisa disebutkan nomornya? Boleh. Nomor kami itu ada di 0852 98 06 0615 dan Di nomor 0852 400 94527. Oke, baik, itu dia ya. Anda pencinta kopi tidak perlu khawatir lagi. Mau ini ada apa tadi, rider yang menjemput Iya, bola iya. untuk Anda yang membutuhkan. Oke, ini memilih UMKM dari kopi. Iya. Ini maksudnya awal idenya itu, latar belakangnya itu seperti apa? Karena memang yang kita lihat juga sebelum adanya kopi keliling ini ya, banyak juga pecinta-pecinta kopi. Ya contohnya juga teman-teman di kantor atau teman-teman nongkrong itu pasti nggak lepas dari kopi. Nah, ini bicara peluang lagi. Iya, Ternyata peluangnya besar. Nah, makanya kita pilih yang kopi keliling karena sudah peluangnya besar, terus gampang dijangkau juga, Kak. dan ternyata kopi ini memang dibutuhkan di setiap jam Betul, ya. betul. betul. Jadi mulai pagi hari sudah tersedia, siang apalagi Iya, sore sampai malam. malam. Oke, baik. Kemudian untuk bahan-bahannya ini bisa disebutkan bahannya ini pada umumnya apa, kemudian diambil dari mana begitu? Kalau untuk olahan kopinya juga kita sudah ada teman di Gorontalo yang supply. Terus Oh, jadi kopi khusus ini? Iya, jadi untuk kopinya teman yang supply dari Gorontalo. Terus untuk bahan-bahan lainnya sebenarnya bisa ditemui di Manado juga. Ada di beberapa toko lah yang ada di Manado. Oke. Jadi bahan bakunya itu kopi yang Iya. disuplai dari tempat tertentu. Iya. Kemudian cara meraciknya dan siapa yang meracik, apakah perlu tenaga khusus atau sudah diajarkan ke karyawan? Untuk jualan karyawan kita pasti ajarkan di training dulu 2 hari bagaimana cara membuat kopi ini, non kopi juga kita training lebih dahulu. Untuk bahan bakunya itu kita berdua yang sediakan gitu. Jadi yang untuk rider itu cukup jualan saja. Cara pembuatannya bagaimana itu nanti rider, tapi dari bahan baku ketersediaan bahan baku kopinya itu dari kami berdua. Jadi meraciknya memang dari owner sendiri Iya. ya. Iya. Tinggal dijual itu nanti rider. Kebetulan kita cukup unik ya, Kak, kalau untuk di kopi keliling, kalau di kita itu pada saat pesan itu harus diracik terlebih dahulu oleh rider, kayak mau pesan di kafe begitu. Jadi belum langsung tersedia di cup, iya. dan langsung ditaruh es batu, tidak. Kita itu diracik di tempat, jadi bisa juga sesuai requestan dari pelanggan. Jadi misalnya jangan terlalu manis atau sedikit kopi begitu atau sedikit es batu, itu masih bisa kami Adjust. atur, masih bisa di-adjust. Ada yang juga kopinya minta tolong ditambah Double bisa shoot double begitu shoot. masih bisa. masih bisa.
Kayak saya kalau misalkan ya Iya. mau beli cendolnya jangan banyak, Iya, betul. santannya sedikit Iya, begitu. Oh jadi bisa di request Bisa ya? di request. Ya, bisa di request. Oke, kira-kira dari tadi kan kita bicara tentang keunggulannya, keuntungannya, prospeknya. Adakah kendala sejauh ini yang dihadapi? Kalau kendala sih Jelas ada. jelas ada Kak. Jadi usaha kopi keliling ini kan pindah-pindah tempat terus di luar ruangan juga. Nah kendala kita sebenarnya cuman di cuaca aja Kak. Jadi kalau hujan, nah itu Ridernya kesulitan. iya gitu. kesulitan untuk coba cari. Tapi tempat bukannya berteduh. kalau hujan lebih banyak yang butuh kopi begitu? Memang banyak, tapi rider untuk jualannya itu susah. Kesulitannya di situ. Iya. Ha. Kemudian kalau dari segi rivalitas dengan penjual yang sama, Sebenarnya rivalitas sih kita nggak terlalu mempersoalkan ya Kak ya. Kan di tempat, contohnya aja di Tikala itu, di titik kita itu bukan cuma Time Kopi aja ya di situ. Ada beberapa juga yang jualan di situ. Jadi selama kita, kalau kami sih selama mempertahankan rasa sama kualitas, nah itu yang lain nggak jadi masalah. oh begitu. Iya, Konsistensi ya. konsistensi yang Karena memang rezeki sudah diatur Betul. masing-masing. Yang tertakar tidak akan tertukar. Betul. Oke, kami masih menantikan Anda, pendengar pemirsa. Kalau ingin bergabung, boleh lewat WhatsApp, SMS, telepon. Nomornya sama, 0853 42 400 928. Masih berbicara tentang potensi UMKM, tingkatkan perekonomian. Kak Irfan dan Kak Dewi, ini sudah menjadi isu kita bersama ya, bahwa tahun 2025 ini kan ada gelombang PHK begitu. Kemudian banyak terjadi krisis karena inflasi. Apakah ini sempat memukul usaha ini? Kalau selama ini sih gejolak ekonomi itu nggak mempengaruhi untuk penjualan kita sih Kak, selama ini. Karena apa ya? Mungkin kita juga di penjualan kan soal harga juga masih di Terjangkau, bawah kan. iya. Mungkin kalau seandainya harga di atas, pembelinya juga mungkin berkurang. Atau mungkin dari segi salary untuk karyawan mungkin bisa berdampak ya, kalau misalkan Iya sih. karyawannya banyak. Tapi ini Iya. kan Kita cuma 3 aja karyawan. cuman 3 karena ownernya terjun langsung. Jadi ini untuk menginspirasi kita semua, sekali lagi tadi kan belum tuntas dikupas tentang usaha Anda berdua ini. Dari pagi-pagi, namanya bekerja di bank itu kan luar biasa waktunya, tidak ada usaha sampingan saja dari pagi sampai Betul. malam. Nah ini ditambah dengan usaha seperti ini yang membutuhkan konsistensi. Seperti apa Anda berdua menyikapinya begitu? Dari siapa dulu? Boleh. Dari ibu rumah tangga Gantian mungkin dulu ya. ya. Jadi memang yang jadi motor penggerak biasanya kan ibu-ibu Iya, tuh. betul. Jadi kalau di kita memang ada yang dikorbankan, yaitu waktu tidur. Waktu tidur yang dikorbankan, karena kalau misalnya pagi-pagi itu sudah mempersiapkan untuk bahan bakunya, kemudian persiapan untuk rider jalan kan, untuk ke segala kebutuhannya. Kemudian sore nanti itu mungkin kita ke persediaan belanja bahan baku begitu. Jadi untuk waktunya itu memang kita manage sebaik mungkin. Setelah pulang kantor sama sebelum pulang kantor. Itu sih sudah Sebelum pergi kantor sama setelah pulang kantor. itu sudah sangat luar biasa, karena namanya kerja di kantor, kata orang lebih baik itu capek nyangkul Iya. daripada capek pikiran. Betul. Dan Anda berdua bisa menyiasatinya dengan baik. Mungkin bisa ditambahkan Kak Irfan? Kalau selama ini sih kita nggak bisa dipungkiri juga dibantu sama. Nanti dilanjutkan, Oh, kita iya, terima boleh. penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Anda sudah bergabung di Dialog Akhir Pekan.
yang bergabung lewat line telepon. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung lewat line telepon, SMS, WhatsApp dengan nomor yang sama 0853424928. Mungkin tadi ada sedikit kendala ya. Kami belum bisa mendengarkan suara Anda. Bisa dicoba lagi. Sekali lagi 0853424928. Dari RCS 2912, Kak, bestsellernya yang varian apa? Kalau bestsellernya itu di kopi, itu kami ada brown sugar kopi atau aren kopi. Itu paling banyak diminati, itu aren kopi. Kalau di non kopinya itu ada taro, Kak. Jadi mungkin seluruh pendengar setia RRI boleh coba yang aren kopi, insya Allah tidak akan mengecewakan. Oke, Kak Irfan, sebelum dilanjutkan tadi pertanyaan saya, dalam satu hari itu berapa yang biasanya terjual? Terjual itu alhamdulillah sih Kak, tiap hari kita bisa sampai 100 cup. Kalau dirata-ratakan sebulan? Sebulan berarti 3.000 ya. Wow. Dari sini saja sudah bisa sangat tergambarkan ya. Iya. Bahwa potensinya memang luar biasa. Iya. Sekalipun yang namanya rival itu ada, yang namanya pengusaha yang sama itu ada, tapi sepanjang konsistensinya itu bisa dipertahankan, available-nya itu selalu ada, itu pasti luar biasa. Saya tanya apa tadi yang sempat dipending? Untuk effortnya ya, antara pekerja bank dan usaha ini banyak harus mengorbankan waktu. Seperti apa menyiasatinya dari segi seorang pria begitu? Kalau tadi kan dari ibu rumah tangga. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan sama usaha ini memang kita butuh waktu Kak untuk penyesuaian. Sampai sekarang alhamdulillah istilahnya sudah autopilot lah. Karena pertama itu kita kendalanya cari bahan baku di Manado itu sampai bisa langsung terpenuhi bagaimana. Itu masalah cup juga, ketersediaan cup itu masih terbatas. Iya Kak, ini kan tidak boleh berbeda-beda ya, harus sama. Itu ada penyesuaian juga Kak. Jadi pertama kita sering gonta-ganti cup. Kita cari di pasaran itu yang maunya pelanggan cup seperti apa. Kita pernah gonta-ganti cup itu yang dari 400 yang belum injeksi. Ini kan sudah model injeksi namanya istilahnya. Ada tutupnya itu. Nah, artinya ini biar lebih steril mungkin ini Terus akhirnya kita pilih yang cup seperti ini. Nah, pertama itu memang ini yang ukuran berapa ini? 380 ml. 300. Apakah menurut Anda ini pas? Artinya pas, ya. Kalau sekali diminum tidak banyak yang tersisa. Iya, betul. Jadi pernah sebelum ini kita ganti yang liquid ya. Yang cup liquid itu banyak komplain pelanggan. Jadi sampai di situ harus dipikirkan ya. Iya, betul. Kenyamanan pelanggan. Iya. Itu mereka sering bilang kenapa ganti cup, mending bagusan yang kemarin ini. Ini kita balik lagi ke sini. Jadi kita jualan kan bukan untuk untuk diri kita sendiri juga kan. Berarti untuk pelanggan juga bagaimana membesarkan usaha ini ya dari pelanggan sendiri. Betul. Gitu Kak. Jadi effortnya itu kita awal-awal tuh harus cari tahu bagaimana ketersediaan bahan baku. Itu yang sempat mengikuti semacam pelatihan begitu, workshop atau apa? Belum. Jadi ini otodidak ceritanya? Otodidak. Dibantu teman yang di Gorontalo itu. Sambil kita cari belajarnya di situ. Referensinya dari teman. Betul. Begitu, sambil cari peluang. Betul. Dan baik. Cara menjawab komplain dari pelanggan itu seperti apa? Dan biasanya komplain yang paling umum itu seperti apa? Kalau untuk
komplain yang hard komplain sih selama ini alhamdulillah kita nggak ada ya, belum ada ya. Oh, jadi sudah memenuhi ekspektasi Iya, gitu karena ya. kita sudah belajar dari awal-awal untuk produk kita ini bagusnya bagaimana itu dari pelanggan sendiri sih Kak. Makanya sampai sekarang selama belum ada komplain kita mempertahankan kualitas sama rasanya juga. Oke, baik. Mungkin sedikit melenceng ini Kak Dewi, apakah ya karena kan Anda berdua dalam satu kartu keluarga, selain mengurus pekerjaan, mengurus usaha, apakah mengurus anak juga atau? Kita masih berikhtiar saat Oh, ini. baiklah, semoga disegerakan. Amin ya Allah. Oke, jadi sebetulnya bisa lebih fokus ya Betul. ke usaha, ke Iya. pekerjaan juga. Di bagian akhir dialog kita kali ini, siapa dulu yang ingin kasih closing statement karena kita sudah di penghujung dialog. Apakah Kak Dewi dulu atau Kak Irfan dulu? Saya diwakili aja Kak. Jangan, harus masing-masing. Oke, untuk closing statement ya, mungkin ke teman-teman yang seprofesi sama kita ya, untuk pekerja juga yang mau membangun usaha, itu pertama harus berani dulu, dan cari usaha yang sesuai passion, karena Itu penting ya? penting Kak. Penting, sangat penting. Sangat penting kalau sebagai pekerja ya Kak. Karena tekanan pekerjaan juga Ya, luar mempengaruhi biasa. ya. Jadi kalau seandainya kita usaha nggak sesuai passion, nggak akan lama usahanya. Yang ada stres ya. Karena yang namanya kita bekerja sesuai hobi kan enjoy. Betul. Ada lagi? Mungkin itu. Oke, kalau begitu sisanya Kak Dewi yang menyampaikan. Boleh promosi? Boleh. Jadi kalau untuk kakak-kakak semuanya yang seperti yang sudah disampaikan Suami saya. Ya, sudah disampaikan tadi. Ayo kalau mau usaha, ayo beranikan diri. Apapun rintangan yang ada di depan itu sama-sama harus dihadapi ya, Bu, begitu. Dengan ya terutama memanage waktu itu sih yang paling penting. Karena kalau dengan kita memanage waktu dengan baik, mudah-mudahan segala urusan kita bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, di bagian akhir mungkin masing-masing 1 menit begitu. Sekali lagi untuk menginspirasi calon pelaku UMKM dari sisi Kak Irfan seperti apa? Dari Kak Dewi silakan, Kak Irfan dulu. Kalau menginspirasi ya. Kalau seandainya untuk usaha ya itu tadi Kak, jalani dengan sepenuh hati. Terus kalau seandainya ada kendala ya dihadapi, jangan jangan sampai down, karena memang usaha itu ada naik turunnya gitu Kak. Jadi daun itu memang akan ada, tapi pasti akan harus ada, Kak. dihadapi. Baik, Kak Dewi? Ya, sebenarnya ada benang merahnya sih, titik jenuhnya itu pasti ada, tapi bagaimana kita tetap melihat inovasi ke depannya, perspektifnya ke depan untuk bisa lebih mengembangkan usaha kita seperti itu. Mungkin dari sosial media banyak juga contoh-contoh bagaimana cara digital marketingnya, bagaimana promosinya di Instagramnya seperti apa, referensinya itu juga sangat berpengaruh sih dalam promosi produk kita sendiri seperti itu. Jadi apakah bisa saya simpulkan? Boleh. Sesuai passion. Iya betul. Kemudian hadapi masalah yang mungkin akan timbul. Kalaupun ada di masa down, jangan khawatir, jangan give up. Kemudian tetap konsisten dan
Ya semoga sudah cukup bisa mewakili ya. Iya. Oke, baik. Dan Kak Irfan, Kak Dewi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Kak. Boleh Terima bersama kasih. RRI Manado di Dialog Akhir Pekan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa bincang-bincang kembali dengan topik yang berbeda, tapi pastinya masih dari segi UMKM ya. Sukses selalu untuk Time Kopi. Siap. Dan Terima kasih. semoga bisa berjalan dengan baik dan Amin. lancar. Amin ya Allah. Dan diberkati setiap usaha dan doanya, utamanya yang tadi yang sementara diikhtiarkan. Amin. Terima Oke, kasih. baik, dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kami undur diri. Saya Joy Suwantania kembali mengucapkan terima kasih untuk atensi dan kebersamaan Anda. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan salam budaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.